Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat kelas 4? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini pada pembelajaran ketiga di subtema 2, tema 5 kelas 4, kita akan belajar tentang kepahlawanan seorang raja dari kerajaan Mataram. Berikut ini merupakan peta kekuasaan kerajaan Mataram ya. Raja dari kerajaan Mataram Islam yang cukup terkenal ketika itu karena kegigihannya melawan VOC ialah Sultan Agung atau Sultan Agung Adi Prabu Haryokusumo, lahir di Kota Gede Kesultanan Mataram tahun 1593 dan wafat di Pleret, Bantul, Kesultanan Mataram tahun 1645. Beliau merupakan sultan ketiga dari Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai dengan 1645. Selain sebagai seorang pejuang yang gigih, beliau juga seorang budayawan. Karyanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra gending. Kemudian beliau juga menetapkan bahasa Bagongan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ya. Ibu kota Mataram saat itu masih berada di Kota Gede. Pada tahun 1614 mulai dibangun istana baru di Desa Karta, sekitar 5 km di sebelah barat daya Kota Gede yang kelak mulai ditempati tahun 1618. Pada tahun 1615, Sultan Agung memimpin langsung penaklukan Wirasaba, ibu kota Majapahit, sekarang itu ya Mojo Agung, Jombang. Pihak Surabaya mencoba membalas. Adipati Pajang juga berniat mengkhianati Mataram, namun masih ragu-ragu untuk mengirim pasukan membantu Surabaya. Akibatnya, pasukan Surabaya dapat dihancurkan pihak Mataram pada Januari 1616 di Desa Siwalan. Nah, berikut kisah kepahlawanan ya untuk memperluas wilayah kerajaan. Tahun 1622, Sultan Agung mengirimkan Tumenggung Baurekso atau Bupati Kendal untuk menaklukkan Sukadana, Kalimantan sebelah barat daya ya. Kemudian tahun 1624 dikirim pula Ki Juru Kiting, putra Ki Juru Martani untuk menaklukkan Madura. Kemudian di tahun 1625 Surabaya pun resmi menjadi bawahan Mataram dengan dipimpin oleh Tumenggung Sepanjang sebagai bupati. Selanjutnya, pada tahun 1628 Mataram dipimpin Tumenggung Baurekso, Bupati Kendal tiba di Batavia. Pasukan kedua tiba di bulan Oktober dipimpin oleh Pangeran Madura Reja, cucu Ki Juru Martani. Total semuanya adalah 10.000 prajurit. Perang terjadi di benteng Hollandia. Pasukan Mataram mengalami kehancuran karena kurangnya perbekalan, karena jaraknya teramat jauh juga ya. Serangan kedua terjadi pada Mei 1629, dipimpin Adipati Juminah. Berangkat bulan Juni, total semuanya 14.000 orang prajurit. Kegagalan serangan pertama diantisipasi dengan cara mendirikan lumbung-lumbung beras di Karawang dan Cirebon. Namun pihak VOC berhasil memusnahkan semuanya. Walau kembali mengalami kekalahan, serangan kedua Sultan Agung berhasil membendung dan mengotori Sungai Ciliwung yang mengakibatkan timbulnya wabah penyakit kolera melanda Batavia. Gubernur Jenderal VOC yakni J.P. Chun meninggal menjadi korban wabah tersebut. Di serangan yang kedua ini berhasil membunuh Jenderal VOC bernama J.P. Chun ya.
Kemudian di tahun 1640 menaklukkan Blambangan di ujung timur Pulau Jawa. Meskipun mendapat bantuan dari Bali, negeri Blambangan tetap dapat dikalahkan. Sultan Agung meninggal dunia tahun 1645 dan digantikan oleh putranya yang bernama Raden Mas Sayyidin sebagai Raja Mataram selanjutnya, bergelar Mangkurat I. Demikian kisah kepahlawanan Sultan Agung sebagai seorang pahlawan dan juga sebagai seorang budayawan. Jangan lupa soal latihan bisa dikerjakan pada kolom deskripsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.